I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 250711010769 dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Prinsip Demokrasi dan Konsepsi Negara Hukum serta keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, saya akan memulai dengan pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Konsep ini juga dijelaskan oleh Aristoteles yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi berkembang menjadi demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan alinea keempat dan pada pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kekuasaan rakyat tetap harus berjalan sesuai aturan hukum. Selain itu, pemilu menjadi dasar penting dalam demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan dan lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan MPD. Pengambilan keputusan ini lebih mengutamakan musyawarah mufakat dibandingkan voting. Selain itu, demokrasi juga diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Jimli Asidik, demokrasi harus dibatasi oleh konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, kesimpulannya, prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dijalankan melalui pemilu, perwakilan, dan musyawarah mufakat sesuai dengan nilai Pancasila. Di sisi lain, negara hukum menuntut seluruh penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga menjamin perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen. Dengan demikian, integrasi antara demokrasi dan negara hukum membentuk negara hukum demokratis, di mana kekuasaan rakyat tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan diawasi melalui sistem check and balance. Sekian pemapar materi saya mengenai prinsip demokrasi dan konsepsi negara hukum serta keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.